Ada Usamah bin Zaid mengatakan, meriwayatkan Rasulullah mengatakan, Bu, besok di akhirat itu ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka, kemudian ususnya terburai dan dia berputar-putar di mengelilingi ususnya itu. Dan ahli neraka lain mengatakan, bukankah engkau di dunia dulu sering menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Mengapa kau berada di dalam neraka? Maka orang ini menjawab, dulu waktu di dunia aku menyampaikan kebaikan tetapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah kejahatan, justru aku melaksanakannya. Macam kami inilah, Bu. Ini ya di sini. Saya menyampaikan macam kan iya betul pula, Pak ya. Kami ini parah nih, Bu. Pernah saya ceritakan ke Bapak Ibu dulu. Ustadz ini sedang ceramah tentang rumah tangga Rasulullah. Bagaimana berkasih sayang dengan istri, sayang kepada keluarga. Ada bapak di balik tiang tuh. Saya perhatikan ketawa aja dari awal, Pak. Ketawa itu ketawa ngejek, Pak. Habis Ustadz itu ceramah, selesai sholat isya, saya tanya, Bapak ngapa ketawa dari tadi, Pak? Ustadz itu tetangga saya tuh, Ustadz, pemukul sama istri itu. Dia pemukul sama istri, Bu. Jadi kadang, Pak, kami ini ngeri resikonya nih, Pak. Ngeri resiko. Temakan kaji kata orang itu maksudnya tuh, Pak. Temakan kaji dia, Bu. Dan memang Islam ini kan mengajarkan kita ini apa, Bu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Nah, sementara, Bu, macam kami ini kadang kalau tidak ada amplopnya itu sedikit jarang datang, Pak. Jadi memang itulah, doakanlah kami ini Bapak Ibu. Memang parah nih, Pak. Kondisi sekarang ini parah, Pak. Saya sendiri terasa betul tuh. Karena ada terlanjur Masjid At-Thaibah ngasih besar, Masjid Nurul Yakin ngasih besar, Masjid Alhamdulillah ngasih besar. Berhitung ini, Pak, musola Datuk Laksamana ngasih besar. Jadi agak mikir diundang orangnya dia, Pak. Ada enggak pesaing 4 masjid nih kira-kira? Jadi akhirnya kami mulai berubah hati tadi jadi, Pak. Tuh, Bu ya, ngerinya, Bu ya. Jadi hadis Rasulullah yang mengatakan tentang besok di akhirat ada orang yang 3 orang memiliki amal besar tapi akhirnya masuk neraka. Yang pertama, orang mati syahid. Sampai dia di sisi Allah, Pak, ditunjukkan oleh Allah surga untuknya. Bagaimana kau bisa mendapatkan kenikmatan surga seperti ini? Kami dulu di dunia berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Jiwa dan raga kami tumpahkan agar syiar agama ini meninggi di bumi-Mu ini. Kata Allah, bohong. Kamu melakukan itu supaya kamu dipuji orang, sehingga orang mengatakan kamu adalah orang yang pemberani. Kamu sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan sekarang masuk neraka. Itulah, Bu ya. Padahal mati syahid itu, Pak ya, puncaknya dalam Islam tuh. Akhirnya gara-gara niat bisa akhirnya masuk neraka. Ada sahabat Rasulullah, Pak, namanya Qotsman. Dia meninggal di perang Uhud, Bu. Semua sahabat salut nengok keberanian Qotsman. Sampai dibilang orang beruntung Qotsman ya Rasulullah. Dia akhirnya menemui syahidnya. Kata Rasulullah, tidak. Dia berjuang untuk meninggikan sukunya agar dia dipuji di tengah sukunya, dan sebetulnya dia tidak mati dibunuh. Jadi pedang itu nancap, Pak. Sebetulnya dia nak mati, Pak. Biar supaya dibilang mati syahid, tusukkannya pedang itu. Mati bunuh diri dia jadi. Sayang jadinya, Pak kan. Orang kita udah niat syahid. Jadi jamaah inilah yang beruntung sebetulnya nih, Pak ya. Dia mendengar kemudian mengamalkannya. Dia tidak menyampaikan, tetapi dengan bapak ibu sering ke masjid, nampak sama anak-anak muda bisa menjadi asbab hidayah bagi orang.
Tanpa Bapak Ibu sadari, besok pahala terus mengalir kalau sebab asbab Bapak Ibu orang dapat hidayah. Yang kami sampaikan ini Bu, udah diganti Allah di dunia dengan amplop Pak. Itu tuh ragu kadang-kadang Pak. Jadi kan yang kami sampaikan ini kan dikasih sama pengurus, walaupun judulnya wa ta'awan walal birri, saling tolong menolong ya Pak ya. Nah, cuman niat di hati kami ini Bu, Allah lah yang tahu. Parah kami ini Pak. Kadang nyuruh orang sedekah. Ibu Bapak perhatikanlah besok bulan puasa, asal lewat kotak infak depan Ustaz, coba Bapak tengok berapa yang ngisi. Dia mau dia aja yang dikasih Bu, sementara dia tidak mau menyumbang. Sampai saya dengar paling tidak kita bawa lah duit 2.000. Ya Allah Pak, 2.000 Pak, istilahnya syarat bahwa kita ngisi kotak infak. Jadi ternyata kami ini banyak juga yang pelit Bu, bakhil Bu. Nyuruh orang sedekah bukan main lagi Pak. Tuh kurang amplopnya datang dia balik sore itu Pak. Saya ingat ya Bu ya, ini cerita nyata nih Pak, dia cerita nih. Saya ceramah Jumat di situ Ustaz jadi khatib. Rupanya dari kasih amplop, asar datang saya balik situ. Saya tanya, tahu enggak sama si Ustaz yang jadi khatib tadi? Enggak Pak, ini orangnya. Enggak kena kasih amplop kan, tuntunnya Pak. Datang dia sore balik Bu. Kalau kita kan tahan-tahan diri aja lah ya Pak ya, sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ingatlah pengurusnya. Sama juga sebetulnya, coba lebih halus aja Pak, lebih halus. Nah ini lebih ke menasehati diri sendiri. Artinya apa Bu? Hati-hati kita menyampaikan sebuah kebaikan yang belum tentu juga kita akan bisa istiqomah melaksanakannya, karena iblis ini kan tidak tidur Bu. Misalnya ibu bilang sama orang, rajin-rajin lah kalian sholat duha, tengok ibu nih ada tua, belum tentu lagi Bu, nanti mana tuh ibu tidak sanggup temakan cakap jadinya Pak. Karena perubahan hati manusia ini Bu lebih cepat daripada air yang menggelegak tuh Bu. Lebih cepat daripada air yang menggelegak. Makanya kita hati-hati ngajar kebaikan sama orang, jangan seolah-olah kita sudah hebat, kita sudah mengamalkannya. Waktu saya ceramah di Perawang dulu Pak, betapa terpaku jamaah waktu saya menerangkan tentang kesabaran. Pokoknya mantap betul lah Pak, jangan pernah berburuk sangka atas takdir Allah. Sabar saja kita, Allah akan ganti dengan nikmat yang lebih baik. Pas pulang Bu, bisa yang bawa mobil ini tidak nampak dia lubang Pak, masuklah ban kanan untuk ke dalam lubang, pecah Pak. Bapak masa selebesar itu lubang nak nampak sama Bapak. Ingat kaji tadi Ustaz, ada hikmah di balik sebuah kejadian deh Pak. Temendung saya Bu. Udah diganti ban serep Pak, sampai di Palas pecah balik ban di posisi yang sama. Terpaksa lah macam itu aja ban dibawa balik. Hari jam 1 malam Pak, terkorban lah pelek 1 Bu. Habis duit amplop gantinya. Habis amplop buatnya. Jadi kalau kami ini bisa mengambil pelajaran dari sebuah kejadian Pak, bisa berubah. Tapi kalau enggak bisa Pak, tetap juga terus seperti itu. Nganggap yang namanya itu kecelakaan, manalah kalau enggak ada sebabnya Pak. Allah ngasih pelajaran ke kita. Nah kemudian orang yang kedua Pak, besok dihadapkan kepada Allah itu para ustaz, alim ulama yang sering ceramah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan amar ma'ruf kepada jamaah. Ini surga untuk kalian. Dengan amalan apa kalian mendapatkan surga ini? Oh kami ceramah kemana-mana ya Allah, kami tebarkan syiarmu, kami bikin jamaah ini cerdas terhadap agama. Kata Allah, kalian bohong. Kalian dengan ilmu kalian saling meninggikan diri satu sama lain. Kalian berdebat untuk memperlihatkan kecerdasan kalian. Dan banyak di antara kalian yang ceramah untuk kepentingan dunia. Kalian sudah mendapatkan itu, silahkan kalian masuk ke dalam neraka. Jadi Allah ini Bu, tidak ada pandang bulu mau ustadz segan kita, kan banyak juga jasa itu di dunia, tidak ada cerita Pak.
Kalau memang salah, masuk. Nah, yang terakhir itu yang masuk siapa Pak? Orang kaya yang dermawan. Sering nyumbang di dunia, dihadapkan Allah lah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini surga untuk kalian. Dengan amal apa kalian mendapatkan surga ini? Oh, kami menyumbang ya Allah. Apapun untuk kepentingan kebaikan kami selalu terdepan. Kami berinfak, bersedekah. Kata Allah, bohong. Kalian menyumbang supaya nama kalian disebut-sebut orang, supaya kalian dipuji sebagai orang yang dermawan. Kalian sudah mendapatkan itu di dunia. Silahkan kalian masuk neraka. Kita nyumbang aja kadang belum tentu lagi Pak. Kan memang harus hati-hati gitu maksudnya tuh Pak. Dengar hadis ini Bu, ketakutan kita tuh apa? Onde terasa masih rendah rupanya jiwaku dalam beramal nih. Jadi kita tidak jengkal amalan orang Pak. Jadi baik gitu jadinya Bu. Sedekah betul aku kalau sempat macam ini, susah juga. Kadang habis Jumat itu dipanggilnya anak laki-lakinya Pak. Ada diumumkan sumbangan mama tadi Ibu Hajah ini. Itu ditanya tuh Bu, tidak terdengar di rumah. Itu nanti pengurus kena mati mic Pak. Tidak terdengar dari rumah toa. Dia mau dengar sumbangan dia itu disebut. Itu susah kan Bu ya, menormalkan perasaan itu tuh Pak. Susah tuh Bu. Kadang dah kita buat hamba Allah tertengok-tengok juga asal masuk masjid Pak. Bangkit ujub Pak. Nomor 3 itu nama aku tuh. Tertengok dari atas. Aku yang paling besar rupanya. Padahal bapak yang di atas tuh kaya tuh. Bangkit ujub Pak jadinya Pak. Padahal udah nulis hamba Allah tuh Bu kan. Jadi kita itu maksudnya ini apa Bapak Ibu? Kita jadi orang yang rendah hati itu maksudnya Pak. Kita tahu Allah amalan aku ini belum tentu diterima Allah lagi. Bagaimana mungkin aku jengkal-jengkal amal orang? Kadang kan betul juga Bu ya. Kita tuh senang dipuji orang, senang disanjung orang. Ibu-ibu nih hebat, kompak, dermawan, banyak menyumbang. Kadang betul sebetulnya pujian itu kan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Cuman kadang-kadang hati kita ini tidak bisa kita kuasai itu. Nah, jadi dalam hadis yang diriwayatkan Usamah bin Zaid ini bahwa ternyata para ustadz pun tidak aman dari azab Allah Pak. Menyampaikan kebaikan disuruh orang tahajud, dia tidak pernah tahajud Pak. Rajinlah sholat berjamaah. Rupa dia sendiri yang dekat dari masjid Pak. Kata orang sana tidak pernah dia ke masjid. Terus saya jumpai orangnya itu tabayun saya Pak. Pak, ada banyak orang sini bilang Bapak Ustadz Pak. Iya tidak ada Pak ke masjid. Hadis mengenai ke masjid itu hadis motivasi sebetulnya. Wah mak gawat Pak. Bisa berubah hadis itu dibuatnya. Itu banyak alasan. Adalah lagi, ya imamnya apa Ustadz? Bapak jadi imam. Kalau terasa orang rendah ilmunya kita jadi imam. Tidak usah banyak alasan. Jangan pernah menjengkali orang. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya sama Rasulullah Pak. Imam kami itu orang fasik ya Rasulullah. Sah enggak sholat aku di belakangnya jadi makmum? Sah. Itu urusan dia sama Allah. Jadi kita tuh enggak berhak ibaratnya mengukur-ngukur keimanan orang. Karena ada satu pengajian ya Bu ya. Kalau enggak orang dia imam, dia enggak mau jadi makmum Pak. Biarlah sholat dia jauh Pak. Yang penting dia enggak berimam sama imam itu. Gara-gara belajar tahsin biasa tuh Bu, enggak tepat lidah imam itu kadang hanya kecil buat besar kan berbeda artinya tuh. Itu kok diperumit-rumit macam itu jadinya Pak. Lidah sambalado tanah Bu, manalah bisa tepat setepat-tepatnya itu kan enggak mungkin Pak kan. Makan sambalado pucuk ubi, orang makan orang minyak zaitun, samin, kambing. Enak-enak makanan tentu lidah tuh enak jadinya Pak ya. Jadi tidak mungkin sama sampai bulan-bulan puasa tuh banyak anak-anak nak mau tadarus masjid. Apa kalian main di luar nih ngaji kalian dalam muak nengok nenek itu Ustaz. Salah aja orang ngaji buatnya. Nenek ini udah belajar tahsin Pak. Narik napas salah Ustaz. Narik napas belum terbaca ayatnya lagi Bu udah salah. Bagus main kami luar lagi gitu ya. Hilang semangat orang Pak untuk belajar jadinya. Dia gini Bu. Satu kelas orang belajar ngaji Bu, yang pandai tetap beberapa orang cuman Pak.
Jadi tidak bisa kita samakan gitu. Kadang akhirnya suka nilai imam, Pak. Imam kadang panjang beda, apa beda. Jadi terlalu rumit jadinya. Dan kita sekarang kan udah tahu, Pak. Yang jadi imam kita sekarang betul-betul orang-orang yang sudah tahu ilmu tajwid. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu ya banyak imam maju tak gentar nih, Pak. Pokoknya berani maju, Pak. Salut saya nengok ya. Kadang Bu ya jamaah udah kesal nengok ya. Ada yang terlama betul, ada yang diulang-ulangnya tibanya Bu ya, misalnya penggalan-penggalan ayat Pak diulang balik dari pangkal Pak, ganda letih jamaah menunggu Bu kan, sangka ada berakhir dia diulang balik dari tengah Pak kan, memanjang dibuatnya, kadang kotor hati jamaah jadinya itu Pak. Nah jadi Bu ya, ternyata kita dalam suasana yang waspada semua ya Pak. Nah, kadang kita menyampaikan kebaikan. Misalnya nih Bu, orang ribut masalah ngurus surat-surat ini payah Ustadz. Wah datang, kalau ada apa-apa jangan mau dibayar lebih. Pokoknya kasih tahu saya kalau ada yang bayar lebih. Datang anak buahnya. Awak nyetor tiap bulan disuruhnya lah macam itu. Kalau mau enggak disetor enggak apa. Kadang banyak yang macam itu Pak. Dia cuci apa dia? Seolah-olah dia pahlawan baik. Ah gitu Bu ya. Dia jadi orang baiknya gitu. Pokoknya apa-apa aja masalah nanti sampaikan ke saya. Yang tahu kan itu anak buah Pak. Macam kadang Bu ya, pas misalnya nih di pokok permudah urusan orang, jangan sampai dibuat susah orang, bolak-balik orang lem buat susah orang jadinya. Masuk bulan puasa safari dakwah, kadang tengoklah Pak muka camat sama lurah lain menungnya Bu, karena dia yang mencari kan itu Pak. Yang lain yang dapat nama kan sering seperti itu, tapi ini di Zimbabwe Bu, bukan di Indonesia, jauh nih Pak kejadian itu. Jadi dia itu kan sering safari dakwah misalnya nih Pak, kan nanti ada nyumbang 10 juta atau 15 juta, yang ditekan kan yang di bawah Pak, yang di bawah dari mana dapat duitnya? Tentu peras sana, peras sini. Itulah katanya tidak akan mempersulit orang, itulah tidak akan mengolah orang. Sementara dia harus nyetor. Kan sekarang udah mulai terbuka nih Pak. Persidangan ternyata oknum yang menjual sabu dia nangkap, dia jual balik. Dia untuk dia balik. Kan sering seperti itu sekarang nih Pak kan. Ya, jadi ternyata banyak orang yang menyampaikan kebaikan itu dia sendiri tidak mengamalkannya. Dia sendiri pun masih susah untuk mengamalkannya. Nah, makanya kita hati-hati nih Bu, misal nasihati orang atau menyampaikan kebaikan sama orang, karena kita belum tentu aman lagi. Yang membuat kadang amar ma'ruf nahi mungkar kita nih gagal apa Bu? Ketika kita dihadapkan dengan uang Pak. Itu banyak KO. Udah baik dia Bu ya, dia mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi bisa kadang-kadang yang membatalkan itu adalah uang Pak. Ini yang saya alami sendiri nih Bu ya. Ustadz bisa ceramah di kampung kami udah sepakat, kami sanggupnya cuman sekian. Saya mendengar itu langsung saya bilang, nggak usah dibahas masalah itu Pak, yang penting insya Allah saya bisa sampai ke sana. Tempatnya lumayan jauh, dikirimnya map lupa 2 jam 51 menit gitu Pak ya. Tidak ada masalah nih, aman nih Bu. Tidak lama sudah tuh datang lah orang nelfon Bu. Jumlah sama tapi di Pekanbaru Pak. Galau langsung Bu. Apalah terasa betul tuh. Ini saya cerita saya, kalau ustadz lain saya yakin enggak Pak. Ustadz lain mantap mereka jiwa. Ini yang saya alami sendiri gitu. Yang problem yang pernah ditemui di lapangan tuh seperti itu Pak. Kita sudah mengiyakan di sini, itu ya agak panjang zikir dibuatnya tuh Bu. Kadang ini jauh sekian, ini di Pekanbaru sekian. Jadi itu tuh kadang yang menggalaukan. Jadi tidak salah juga jamaah kadang-kadang bilang, bilang jelas-jelas saya ke Ustadz, tuh Ustadz kemari sekian juta, mau dia tuh, betul lah tuh Pak, itu tidak salah tuh, betul tuh, betul tuh Bu. Ini yang saya mengalami ya Bu ya.
Pernah ada orang minta bantu sama saya, Ustadz, bisa ndak Ustadz hubungi Ustadz yang ini, kami standby duit sekitar 50 juta. Itu tahu Bapak, langsung dapat jadwalnya Pak. Langsung dapat jadwalnya. Nah, itu dan saya membalikkan ke diri saya sendiri, kalau saya pun macam ini, saya batalkan semua tuh Bu. Nggak ada cerita tuh Pak. Jadi saya bukan ngukur itu, ternyata betul juga ya gitu. Ternyata betul juga itu. Rupanya kalau main seperti itu tuh uang ini bisa membuat batal jadi ya Bu. Cuman saya karena udah pernah kena, nggak aman hidup setahun Pak, karena kita mengecewakan orang Pak. Cewa orang Bu, dia udah buat surat, nggak tahunya akhirnya saya tidak jadi ke sana. Setahun tuh nggak aman hidup dibuatnya, karena berapa ratus orang yang ngutuk kita tuh Pak. 3 aja ngutuk dan nggak enak badannya kan Bu ya, tambah banyak orang ngutuk. Sakit hati orang tuh Pak, parah Ustadz Nazril tuh. Jadi kalau ada Bapak Ibu dengar berita-berita miring tentang saya, itu betul. Janganlah dibela-bela lagi Pak, janganlah dibela-bela, tidak ada guna dibela-bela Pak. Kadang yang dibilang orang tuh dari sisi dia betul juga Pak. Kadang ada yang tidak seperti itu Bu ya, cuman kalau kasus yang satu itu saya pernah ngalami gitu Pak. Tapi rupanya banyak orang yang bilang gitu, mereka betul Bu. Tapi untuk yang satu itu, kalau untuk di dia, Allahu alam lah. Karena kadang orang yang tidak bisa ngundang kita, dia bisa juga buat cerita seperti itu Pak kan. Nah kemudian Bu ya, apa yang saya katakan bisa membatalkan dengan uang, dan kejadian ini disampaikan Rasulullah Pak, jauh-jauh dulu, hari dulu. Ada seorang pemuda soleh. Nah, jadi ini riwayat Ikrimah. Di desa dia itu ada satu pohon besar yang disembah oleh masyarakat. Jiwa dia beramar ma'ruf nahi mungkar kuat. Karena dalam Islam ini kalau beramar ma'ruf kan banyak orang Pak. Nahi mungkar nih Pak jarang Bu. Yang macam tipe Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith itu langka tuh Pak. Kalau macam saya ini beleak Bu, banyak. Tapi kalau yang menahi mungkar itu Pak sedikit Pak. Jadi Bu ya, diasahnya kapaknya Pak. Ini nampaknya ada berbuat musyrik orang di desa nih. Aku tebang pohon tuh. Dia jalan mau nebang pohon tuh dihadang dia oleh iblis Pak. Kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Mereka sudah berbuat musyrik dengan menyembah pohon itu. Janganlah kau potong-potonglah pohon itu lagi, berhadapan kau dengan aku. Oh boleh. Dihantamnya iblis ini tidak bisa bangun lagi Pak. Tunggu kata iblis ini. Aku kalah sama kau. Tapi kalau tidak kau tebang pohon itu, setiap pagi kau asal bangun tidur, aku janjikan kau menemukan 4 koin emas di bawah bantalmu. Betul lah nih, berubah jadinya Pak. Nah, itu tuh udah lama Pak. Disampaikan Rasulullah itu kejadian umat di masa lalu. Ternyata kan sejarah itu berulang Pak. Bisa Bu, kantor tutup, bisa kita buka Pak. Pak, kami dari jalan nih Pak. Nggak bisa, saya digini-gini kan. Tadi janji sore datang. Ini udah malam nih, ngantar yang punya bapak tuh. Iyalah nanti saya buka. Buka Bu. Orang mau ngantar apa tuh Pak? Duit tower, ingat saya itu. Ngantar duit tower. Macam mana nih Ustadz ini kalau apa nih udah tutup? Ada loh. Kalian kalau nelfon bilang itu terus terang kalian mau ngantar duit yang itu tuh. Buka kan tuh jam 2 malam buka. Betul Pak ya. Memang iya pula. Jadi Bu ya, begitu disuap dengan uang tuh Pak, jadi dia tebang pohon, pulang dia ke rumah. Pagi dia bangun, dia tengok dapat 4 koin emas. Hari kedua masih dapat 4 koin emas. Hari ketiga sudah tidak dapat lagi Pak. Dia asahnya balik kapak. Jalan dia ke sana, dihadang lagi oleh iblis yang sama. Kau mau kemana? Kau bohong sama aku. Aku bangun tadi pagi tidak ada lagi 4 koin emas. Oh kalau sekarang ya kau macam-macam sama aku. Berani kau maju selangkah selesai kau buat. Oh tidak jerah kau pukul kemarin ya. Dicoba mukul iblis ini Bu, tidak mempan lagi Bu. Dialah dipukul iblis ini, tertumpah atau jatuh dia Pak. Jangan coba kau menebang pohon itu. Pulang Pak.
Tidak ada kekuatan lagi. Itu ngerinya Bu ya. Jadi yang membatalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini itulah Pak, uang. Duniawi ini Bu bisa membeli orang, bisa membeli keputusan, Pak kan? Kita udah buat misalnya ini tidak boleh, ini boleh. Bisa nanti yang halal haram jadi halam jadinya Bu kan? Pokok antara itulah gitu Pak ya. Dia bisa dibuat tuh Pak. Jadi kemudian Pak, untuk supaya bisa kita beramar ma'ruf nahi mungkar nih Bu ya, disampaikan oleh Abu Lais, hendaknya memurnikan niat hanya karena mengharap ridho Allah. Ini nih yang betul-betul diluruskan setiap saat nih Pak. Ingat Bu, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mau memukul tawanan perang. Pas mau mukul tuh Pak, diludahi tawanan tuh mukanya Pak. Langsung berhenti Umar, tidak jadi dipukulnya Pak. Dicucinya mukanya lama, dia duduk sendirian. Datang sahabat menyamperinnya. Kenapa kau diam saja ketika dia meludahimu? Kenapa tidak jadi kau pukul dia? Waktu dia ludahi muka aku, marah betul aku rasanya. Aku takut kalau aku tetap menghukum, aku menghukum karena dia meludahi aku. Jadi aku cuci dulu ludah nih, aku tenangkan jiwaku sampai aku bisa memukulnya karena Allah, bukan karena dia meludahi mukaku. Kan itu tuh yang berat tuh Bu ya. Kalau kita tuh Bu diludahkan aturan 7 kali jadi 70 kali itu. Kurang ajar kau ya, aku kalau itu tambah menjadi jadinya Pak. Itu sulitnya tuh Bu, meluruskan nih Bu, meluruskan niat karena Allah. Jadi kita beramar ma'ruf itu betul-betul niat karena Allah. Macam bapak ibu lah, sayang sama anak kan betul karena Allah. Mana ada orang tua yang menghitung-hitung Mbak, berapa aku ibu menyusukan dia, berapa, tidak ada, pokoknya tidak ada, tanpa balas, tidak ada masalah. Bisa tidak kita tuh Pak, niat itu betul-betul tidak terungkit-ungkit macam itu tuh Pak. Menasihati orang betul-betul karena kita kasihan nengok dia. Saya itu yang saya dari jamaah tablik ya Pak ya, kerisauan mereka, orang tidak ke masjid, diajak, dia apa kan seperti itu tuh Pak kan, tulus, tidak ada mengharapkan apa-apa. Cuman memang ada yang orang Islam yang memilih langkah seperti itu. Kita yang enggak, jangan pula kita bilang Bu, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Orang aja banyak kerja 6 tahun enggak pulang-pulang lagi Pak, ngapa enggak pernah jadi masalah. Ada yang kerja luar negeri, yang ambil dokter spesialis berapa lama enggak ketemu keluarga. Yang kerja di luar negeri ada 6-7 tahun, ngapa tidak ada masalah. Ini pergi itu bagian dari kehidupan mereka. Sama dengan di masa Rasulullah namanya ahlu sufah. Mereka memang hanya mengabdi untuk agama Pak. Jadi mereka tidak kerja, memang Rasulullah yang menanggungi mereka dan para sahabat. Jadi memang ada yang memilih seperti itu. Jadi itu tidak bisa juga kita bilang itu salah, itu ini, itu. Di mana-mana aja yang salah itu pasti tetap ada Pak. Cuman jangan disamaratakan semua. Kemudian niat meninggikan agama Islam. Jadi menasehati orang bukan karena dia orang terhormat. Rasulullah kan pernah kena Pak. Rasulullah itu Bu padahal niat karena Allah itu menasehati tokoh-tokoh Quraisy Pak. Tahu-tahu datang Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat yang sudah muslim, buta matanya. Dihampirinya Rasulullah sedang ngomong tuh Bu. Agak berubah muka Rasulullah sedikit Pak. Tidak suka dengan kedatangan Abdullah ibnu Umi Maktum. Langsung ditegur oleh Allah Bu. Habasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kau bermuka masam Muhammad. Itu kan itu Pak, gara-gara itu tuh Bu. Ketika ada seorang buta yang datang kepadamu, padahal bisa jadi dia ingin membersihkan dirinya. Jadi padahal niat Rasulullah karena Allah tuh Pak, bukan karena duit, cuman bermuka masam dengan umat Islam aja Pak, kena langsung ditegur oleh Allah. Jadi niat kita tuh memang boleh meninggikan agama Islam ini, tapi jangan sampai melanggar aturan. Jangan sampai kita itu gara-gara ini sama pembesar, kemudian agak tinggi apa kita jadinya. Kadang kan kami
diundang misalnya Pak ya sama pembesar, itu lain gaya kita tuh Pak ya. Kalau diundang orang di musola lain lah gayanya tuh. Saya selalu menghindari duduk dengan orang-orang besar Bu. Bukan karena apa Pak? Apa namanya nih Pak ya? Kesannya tuh kalau Ustadz mendekat-dekat tuh Bu, macam memasukkan proposal rasanya Pak. Nah, itu ya bangkitlah jahat nih nanti gitu jadinya Pak ya. Ya kadang apa namanya nih Bu, kita misal dekat-dekat duduk bersama pembesar, yang sering salah tuh kitanya Pak. Yang di bidang agama nih yang banyak melakukan kesalahan kalau dekat dengan pembesar itu Pak, banyak melakukan kesalahan. Dan itu kenapa Rasulullah melarang Bu ya untuk tidak dekat kepada pembesar tuh karena fitnahnya juga besar Pak. Nah, kalau di zaman para sahabat tuh Pak, pembesar itu yang mendatangi ulama Pak. Dia yang datangi ke rumah dia Bu. Kalau minta nasihat tuh dia datang. Kalau ada misalnya macam Harun Ar-Rasyid dulu Bu ya, kalau ada yang memujinya ditinggalkannya ulama Pak. Dia cari orang yang betul-betul mau menasehatinya. Nah, cuman di zaman sekarang tidaklah ada Pak. Nasihati banyaklah gaya kau Pak. Aku lah kau nasihati ya nanti itu jadinya Pak. Makanya kenapa kita itu hati-hati dekat kepada orang-orang penguasa, orang-orang punya uang, kemungkinan kita nih jahat itu banyak Pak. Akan memanfaatkan kawan yang bisa kita jadikan untuk menolong hal-hal duniawi kita nantinya. Itu bagi saya. Makanya Bu ya, saya tidak ada duduk sama gubernur, saya tidak pernah duduk sama wakil gubernur. Kemarin saya sama Bupati Kampar duduknya saya sengaja jauh gitu Pak ya. Karena itu Bu, saya takut nanti saya jahat. Karena kalau udah dekat kan kadang penguasa ini segan entah apa gitu Pak ya. Masukkanlah kemenakan saya Pak. Itu masuk dia Pak. Itu takutnya seperti itu. Tapi kalau dekat mau juga rasa macam itu Pak. Masa orang aja gitu Pak ya. Cuman sampai sekarang belumlah mau lagi Bu. Kemudian Bu, kalau kita niat karena Allah, Allah akan membimbing kita. Kata Abu Laits ini Pak. Tapi kalau niat kita bukan karena Allah, Allah akan membinasakan kita. Ingat saya kisah Tukul Arwana Bu. Dia niatnya baik Pak, mau menaik hajikan guru ngajinya, ustadz dia. Ustadz, banyak ustadz dah ngajar saya, jadi saya mau menghaji pluskan ustadz supaya tidak begitu sulit. Langsung ustadz ini berputar otaknya Pak, diolahnya tuh Tukul Arwana. Kalau saya sendiri berangkat Mas, tidak enak lah rasanya, tinggal istri saya. Itu kadang jahatnya Pak. Kami ini dikasih hati minta jantung tuh Bu. Oh ya udah kata Tukul, berangkat sama istri. Sudah tuh besok tambah lagi Bu, orang tua saya mau pergi pula. Itu jahatnya Pak. Akhirnya oke lah, karena segan nih ustadz kita nih, berangkatlah sama bapak sekali. Rupanya Bu, sendiri dia berangkat Pak. Duit dari terimanya banyak. Kan itu Tukul sendiri yang cerita tuh, walaupun dia tidak menyebut siapa ustadznya. Oknum ustadz tetapi lumayan banyak tuh Bu. Dia oknum tapi banyak gitu, yang macam itu tuh Pak kan. Memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang yang besar untuk mengambil keuntungan pribadi. Tapi tidak semuanya yang ustadz seperti itu tuh yang saya maksudkan, karena niat kan hanya kita dan Allah yang tahu Pak. Kan kita dan Allah, tidaklah semuanya. Ada ustadz yang dekat sama pejabat tapi tidak macam itu juga, dia dekat tapi biasa saja. Yang saya maksudkan tuh yang punya niat untuk mengolah seperti itu ternyata ada juga. Itu maksudnya itu Pak. Kemudian Bu, supaya berhasil amar ma'ruf nahi mungkar kita itu hendaknya memerintahkan kebaikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu dia Pak. Kalau mau berhasil kita nasihati orang, jangan di depan orang banyak, harus sembunyi-sembunyi. Maka kata Abu Darda,
Siapa yang menasehati saudaranya di khalayak ramai, berarti dia sudah mempermalukannya. Tapi kalau menasehatinya di saat dia berdua, sembunyi-sembunyi, maka dia telah menghiasinya. Misalnya nih Bu, saya sedang ceramah, Ibu ada yang mengobrol karena ada sesuatu yang tidak selesai, misalnya Bu ya. Terus saya langsung bilang, Ibu tolong jangan bicara, saya sedang ceramah. Ibu malu enggak? Malu Pak. Berarti saya sudah mempermalukan orang. Kalau mau ngasih tahu nanti ketika sembunyi-sembunyi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu waspada dengan segala kelemahan kita ini. Mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk kuat kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan saya bisa belajar untuk lebih baik dengan apa yang disampaikan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.